Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Ismail Fahmi, SIP MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, selaku Project Leader proyek perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Pelayanan Pendidikan melalui Asela Dijaketi, yaitu gerakan Ayo Sekolah Lagi yang terintegrasi dengan pendidikan kejar paket dan inklusi. Latar belakang mengapa saya mengambil langkah ini dalam proyek perubahan adalah didasarkan pada pencapaian visi dan misi Wali Kota Tegal yang tertuang di dalam RPJMD Kota Tegal tahun 2019-2024, serta tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal tahun 2019-2024, di mana permasalahan utama bidang pendidikan adalah belum optimalnya pelayanan pendidikan bagi anak putus sekolah atau ATS, anak rentan putus sekolah dan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kota Tegal dilihat dari posisi geostrategik memiliki potensi strategis dalam bidang ekonomi, mengingat Kota Tegal berada pada posisi simpang jalur kota besar yang mendukung terhadap jalur distribusi perekonomian nasional. Jumlah penduduk Kota Tegal pada tahun 2020 sebanyak 287.229 jiwa. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Semakin baik kualitas SDM, menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Wali Kota Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sesuai visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal, yaitu terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin, dan inovatif. Capaian tahapan strategis proyek perubahan yang dilakukan oleh Project Leader bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa strategi peningkatan pelayanan pendidikan melalui Asela Dijaketi di Kota Tegal benar-benar terlaksana. Untuk menuju tercapainya tujuan tersebut, maka capaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut. Jangka pendek, terbentuknya tim efektif. Project Leader melaporkan kepada mentor milestone pelaksanaan proyek perubahan strategi peningkatan pelayanan pendidikan melalui Asela Dijaketi di Kota Tegal. Saya Dr. Andes Zuhardi, MM, selaku Sekretaris Daerah Kota Tegal, bersama ini mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang disusun oleh Saudara M. Ismail Fahmi, SIP MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dengan judul Strategi Peningkatan Pelayanan Pendidikan melalui Asela Dijaketi atau Gerakan Ayo Sekolah Bagi yang terintegrasi dengan pendidikan kejar paket dan inklusi di Kota Tegal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi pembentukan tim efektif. Ditetapkannya keputusan Sekretaris Daerah Kota Tegal nomor 188.4/008 tanggal 25 Agustus 2021 tentang pembentukan tim efektif proyek perubahan strategi peningkatan pelayanan pendidikan melalui Asela Dijaketi. Rapat koordinasi lanjutan dengan stakeholder terkait yang duduk dalam tim efektif untuk penyiapan pelaksanaan proyek perubahan baik stakeholder internal dan eksternal. Tersusunnya regulasi pencegahan dan pengentasan ATS, anak rentan putus sekolah, dan ABK. Tersusunnya standar operasional prosedur SOP, pendataan anak tidak sekolah ATS Kota Tegal nomor 421.1/045.1 tanggal 27 September 2021 dan SOP asesmen pendidikan formal dan non-formal nomor 421.1/045.2 tanggal 27 September 2021 sebagai acuan ataupun pedoman dalam pelaksanaan pendataan dan asesmen pendidikan formal dan non-formal bagi ATS, anak rentan putus sekolah, dan ABK. Tersusunnya Peraturan Wali Kota Tegal nomor 24 tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang program Ayo Sekolah Lagi melalui pendidikan formal dan non-formal. Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang upaya pencegahan dan pengentasan ATS, anak rentan putus sekolah, dan ABK, serta peningkatan pelayanan pendidikan melalui Asela Dijaketi, yaitu pembentukan Sanggar Kegiatan Bangkit Belajar, Si Abang Belajar, dan SKB Inklusi. Terbentuknya jejaring sinergitas pencegahan dan pengentasan ATS, anak rentan putus sekolah, dan ABK antara pemerintah, satuan pendidikan formal maupun non-formal, masyarakat, dan keluarga.
Tersosialisasinya SOP dan peraturan Wali Kota Tegal kepada masyarakatan di 4 kecamatan Kota Tegal dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, penggerak PKK, ketua RT RW. Sosialisasi juga dilaksanakan melalui media massa, media cetak dan elektronik. Terlaksananya pendataan ulang atau pencocokan dan penelitian coklit data ATS, anak rentan putus sekolah dan ABK. Terbentuknya tim pendata ATS dan anak rentan putus sekolah atau anak putus sekolah APTS berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal nomor 420.3/007 tanggal 14 September 2021 dengan pembagian tugas mendata ATS dan anak rentan putus sekolah atau anak putus sekolah APTS di 8 kelurahan. Terlaksananya asesmen bagi anak rentan putus sekolah dan ABK oleh psikolog profesional. Terlaksananya perjanjian kerjasama dengan lembaga psikolog profesional dalam melaksanakan asesmen bagi anak rentan putus sekolah dari jenjang pendidikan formal berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 001-PDDK-Romawi 9-2021.421-023 tanggal 1 September 2021 tentang asesmen siswa teridentifikasi bermasalah kesulitan belajar atau rentan putus sekolah. Terlaksananya perjanjian kerjasama dengan lembaga psikolog profesional dalam melaksanakan asesmen bagi ATS dari jenjang pendidikan nonformal berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 423-020.1 tanggal 20 Agustus 2021 tentang kerjasama penyediaan tenaga ahli psikolog bagi kegiatan belajar mengajar KBM program inklusi yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kota Tegal. Terlaksananya asesmen bagi anak rentan putus sekolah beserta orang tuanya untuk mengetahui kendala anak dalam pembelajaran, kendala orang tua dalam melakukan pendampingan kepada anak, maupun kategori tingkatan kecerdasan anak. Dari 88 anak rentan putus sekolah yang memiliki kategori slow learner dan perlu mendapatkan pendidikan inklusi sejumlah 2 anak. Sementara 86 anak yang lain hanya memerlukan remedial teaching, peningkatan motivasi belajar dan pendampingan orang tua dalam pembelajaran selama di rumah. Terlaksananya asesmen bagi ABK beserta orang tuanya untuk menentukan kategori kebutuhan khusus anak setelah dilaksanakan asesmen yang termasuk dalam kategori inklusi atau slow learner sejumlah 12 anak, sedangkan 8 anak yang lain direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan di SLB. Terlaksananya penetapan Si Abang Belajar di 8 kelurahan pada 4 kecamatan. Tersusunnya Keputusan Wali Kota Tegal nomor 421-114-2021 tanggal 15 September 2021 tentang Sanggar Kegiatan Bangkit Belajar Si Abang Belajar Kota Tegal, di mana untuk jangka pendek pelaksanaan Si Abang Belajar ada pada 8 kelurahan. Terlaksananya perjanjian kerjasama antara Bank Jateng Cabang Kota Tegal dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dalam pemenuhan sarana prasarana Si Abang Belajar berupa laptop. Bank Jateng memberikan 8 laptop untuk 8 kelurahan berdasarkan berita acara serah terima barang hibah berupa 8 unit laptop nomor 2556-PMS.04-004-2021, nomor 028-012 tanggal 30 September 2021. Terlaksananya perjanjian kerjasama dengan Universitas Pancasakti Tegal dalam pemenuhan tenaga pengajar ataupun pendamping pelaksanaan Si Abang Belajar di 8 kelurahan. Terlaksananya penetapan SKB inklusi sebagai layanan pendidikan bagi ABK dengan kategori slow learner. Tersusunnya Keputusan Wali Kota Tegal nomor 421-115-2021 tanggal 15 September 2021 tentang Sanggar Kegiatan Belajar Kota Tegal sebagai penyelenggara inklusi bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Dengan sistem pembelajaran yang dilaksanakan di SKB melalui pendidikan kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C, maka akan lebih mudah menjangkau dan diikuti oleh peserta didik dengan kategori inklusi. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan pembelajaran bagi ABK yang mengikuti pendidikan inklusi. Terlaksananya pencanangan dan launching program inovasi Asela di Jaketi, Ayo Sekolah Lagi melalui pendidikan kejar paket dan inklusi yang diwujudkan dalam Si Abang Belajar dan SKB Inklusi oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Tegal di Pendopo Kota Tegal hari Kamis, tanggal 30 September 2021. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek perubahan jangka pendek oleh tim efektif proyek perubahan, melaksanakan monitoring Si Abang Belajar di 8 kelurahan, dan pelaksanaan pendidikan inklusi di SKB Inklusi. Jangka menengah, penetapan 4 kelurahan penyelenggara Si Abang Belajar pada tahap jangka menengah melalui Surat Keputusan Wali Kota Tegal nomor 421-114-2021 tanggal 15 September 2021 tentang Sanggar Kegiatan Bangkit Belajar Si Abang Belajar Kota Tegal. Rapat koordinasi persiapan pendataan ATS dan anak rentan putus sekolah di 4 kelurahan yang telah ditetapkan.
koordinasi awal dalam menentukan sasaran stakeholder eksternal yang akan menyediakan sarana prasarana penunjang Si Abang Belajar, persiapan pencanangan dan launching Si Abang Belajar di 4 kelurahan Kota Tegal, melaksanakan monitoring dan evaluasi Si Abang Belajar dan SKB inklusi. Jangka panjang, penetapan 15 kelurahan penyelenggara Si Abang Belajar pada tahap jangka menengah melalui Surat Keputusan Wali Kota Tegal nomor 421/114/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Sanggar Kegiatan Bangkit Belajar Si Abang Belajar Kota Tegal. Rapat koordinasi persiapan pendataan ATS dan anak rentan putus sekolah di 15 kelurahan yang telah ditetapkan. Koordinasi awal dalam menentukan sasaran stakeholder eksternal yang akan menyediakan sarana prasarana penunjang Si Abang Belajar. Persiapan pencanangan dan launching Si Abang Belajar di 15 kelurahan Kota Tegal. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Si Abang Belajar dan SKB inklusi. Nama saya Najwa. Aku ingin belajar di Si Abang Belajar, mendapat ilmu untuk mencari ijazah SMP. Aku senang belajar nang Si Abang Belajar, mangkate seminggu ping 3 tempate perek eben oli ijazah lanjutna SMP. Saya Jumeri, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, dengan ini mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang disusun oleh Saudara Muhammad Ismail Fahmi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Saya Dr. Liv Anisma Sungaimagi selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan yang disusun oleh Saudara Muhammad Ismail Fahmi, SIP MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Saya Dr. Jasman Indrano MSI, Kepala LPPM ITB Semarang, selaku Direktur Program Out of School Children Provinsi Jawa Tengah, Mitra UNICEF, menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan yang disusun oleh M. Ismail Fahmi, SIP MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Saya Dr. Suriswa MBD selaku Dekan FIP Pers Tegal menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan yang disusun oleh M. Ismail Fahmi, SIP MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dengan program strategi peningkatan pelayanan pendidikan melalui Asela di Jaketi. Saya Kusuma Nuresti selaku Ketua DPRD Kota Tegal menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan yang disusun oleh Bapak Muhammad Ismail Fahmi, SIP MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dengan program strategi peningkatan pelayanan pendidikan melalui Asela di Jaketi, yaitu gerakan Ayo Sekolah Lagi yang terintegrasi dengan pendidikan, kejar paket dan inklusi di Kota Tegal. Saya Wali Kota Tegal bersama ini mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang disusun oleh Saudara Muhammad Ismail Fahmi, SIP MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dengan judul Strategi Peningkatan Pelayanan Pendidikan melalui Asela di Jaketi. Demikian proyek perubahan strategi peningkatan pelayanan pendidikan melalui Asela di Jaketi, gerakan Ayo Sekolah Lagi melalui pendidikan kejar paket dan inklusi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan meridhoi kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.